saya bagikan di chat box. Oke, ya. Jadi nanti untuk kalian yang mendapatkan dosen asisten, jadi sudah ada nama-namanya, silakan menghubungi dosennya. Lalu bisa juga jika diperlukan membuat grup WhatsApp gitu, berisi anggota kelompok dan dosen asistennya. Jadi mungkin bisa dimulai kontak dosennya dulu hari ini atau besok gitu, terus janjian untuk asistensi pertama, di mana di situ kalian akan diberikan pembagian datanya ya. Jadi kalau sekarang kan kalian belum mendapatkan data praktikumnya, nah nanti datanya itu kalian bisa dapatkan dari masing-masing dosen asisten ini. Tuh, jadi mungkin ini bisa dicek nanti kalian dapat dosen asistennya siapa, apakah saya atau Pak Edi, atau Pak Bagus, atau Pak Damar, itu untuk kelas A. Baik, karena ternyata kalau filenya di-share itu nggak bisa dikirim, ya harus di-close dulu. Jadi sebentar saya stop share dulu. Oke, sudah saya share di chat box, mungkin bisa dilihat nanti untuk mengetahui siapa dosen asistennya. Itu aja mungkin dari saya pengumumannya. Sekarang kita masuk ke kuliah ya. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan modul 1, sekarang kita masuk ke modul 2 hidrolika, yaitu prinsip energi dan momentum. Jadi di sini ya, jadi di modul perkuliahan hidrolika ini ada 5 modul, dan sekarang kita memasuki modul kedua, yaitu prinsip energi dan momentum. Kemarin kita sudah menyelesaikan modul pertama, prinsip dasar hidrolika, itu masih basicnya dari hidrolika ini. Sekarang kita akan lebih membahas mengenai energi dan momentum. Oke, apa saja yang akan kita bahas berkaitan dengan ini ya, apa namanya, rumus Bernoulli ya, kebanyakan untuk yang prinsip energi ini. Jadi nanti kalian bisa menghitung juga di sini. Jadi ada contoh perhitungan juga yang nantinya mungkin akan berguna di perhitungan dalam mengerjakan praktikum. Gitu ya. Jadi di perkuliahan modul kedua ini mengenai prinsip ketetapan energi dan ketetapan momentum. Jadi ini merupakan dasar penurunan persamaan aliran saluran terbuka. Dengan persamaan ini juga dapat dibedakan tipe aliran subkritis, kritis, dan superkritis. Jadi nanti ada beberapa penurunan persamaan juga seperti modul sebelumnya yang mungkin perlu kalian ketahui karena nantinya hasil dari penurunan rumus itulah rumus yang akan kalian gunakan. Persamaan-persamaan ini sangat diperlukan untuk perencanaan saluran terbuka. Jadi perlu diperhatikan kalau di sini kita membahas salurannya adalah saluran terbuka, di mana saluran tersebut punya permukaan air yang berhubungan langsung dengan udara atau tekanan atmosfer.
tujuan dari modul 2 ini yang pertama menjelaskan prinsip energi dan momentum. Jadi ada hukum ketetapan energi, ada hukum ketetapan momentum yang nantinya akan digunakan dalam penurunan persamaan energi dan persamaan momentum. Selain itu juga akan ada contoh penggunaan persamaan-persamaannya dalam perhitungan aliran saluran terbuka yang melalui bangunan-bangunan air. Selain itu juga memberi contoh agar mahasiswa memahami terjadinya kehilangan energi. Ya. Jadi dari adanya hukum ketetapan energi ini nantinya akan bisa dilihat adanya kehilangan energi antara satu titik ke titik yang lain dalam suatu aliran saluran terbuka. Beberapa pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, penggunaan hukum ketetapan energi. Ini penurunan persamaan energi yang disebut persamaan Euler. Lalu penurunan persamaan Bernoulli dan persamaan energi dari persamaan Euler. Penjelasan persamaan energi serta persamaan momentum dan contoh penggunaannya. Jadi nanti untuk yang prinsip energi itu menggunakan persamaan energi, prinsip momentum itu menggunakan persamaan momentum. Sekarang kita membahas persamaan energi terlebih dahulu, setelah itu akan dibahas persamaan momentum. Jadi modul 2 ini akan cukup banyak ya isinya. Jadi tidak akan selesai di satu pertemuan, kemungkinan bisa 3 sampai 4 pertemuan gitu ya, untuk membahas modul 2 ini. Jadi akan ada banyak yang dibahas dan ada beberapa contoh pertemuan. Untuk persamaan gerak dari Euler, ini kita masih membahas mengenai persamaan energi ya. Jadi penetapan hukum ketetapan energi itu bisa dilihat dari gambar ini. Jadi di sini ada gaya yang bekerja pada suatu filamen atau partikel kecil dalam suatu garis arus. Jadi di sini kita bisa lihat gaya yang bekerja searah dengan arus dan ada yang berlawanan dengan arus. Jadi arusnya itu yang warna biru, yang S ini ya. Nah, beberapa gayanya ini ada gaya energi dari arusnya itu sendiri, terus ada gaya gaya lawan, jadi aksi sama dengan reaksi tadi. Ada juga gaya gravitasi dari berat filamennya itu sendiri yang ke bawah. Jadi gaya-gaya ini bisa diuraikan dengan P dikali dA. Ini P dikali dA ini dari kecepatan filamen kecil ini, terus dikurangi tahanan dari filamen kecil tersebut karena berlawanan arah ya. Terus dikurangi juga oleh Rho kali G kali dA minus ds kali cos theta. Ini karena mengarah ke bawah ya. Dia merupakan akibat berat dari filamen kecil tersebut. Lalu disederhanakan bisa menjadi seperti ini tuh penurunan persamaannya. Jadi dari PdA ini dikurangi sama P kali dA yang ini. Jadi PdA-nya hilang, lalu tinggal minus delta P dibagi delta S, terus ds dikali dA, lalu dikurangi berat dari filamen kecil tersebut. Nah, menurut hukum Newton, F sama dengan M kali A, di mana gaya ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, dalam hal filamen yang digambar tadi, ini M-nya itu adalah Rho kali dA kali ds, terus A-nya
percepatan ini adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk rumus F seperti ini, M-nya itu rho kali dA, terus A-nya itu delta V dibagi delta T. Nah, karena hal tersebut, maka persamaan yang tadi itu digabung, ya, jadi persamaan 1, 2, 3 tadi digabung, sehingga diperoleh persamaan berikut ini. Jadi ini F sama dengan M kali A yang digabung. Jadi F-nya itu dari persamaan 1, M-nya itu persamaan 2, A-nya itu persamaan 3. Ya. Lalu disederhanakan dibagi rho DADS menjadi persamaan 2,4 ini. Lalu dari gambar kita bisa lihat cos theta, jadi sudut yang dibentuk oleh filamen tersebut, itu adalah theta. Cos theta itu sama dengan dz dibagi ds ya. Jadi perubahan elevasi ke atas dibagi perubahan elevasi ke samping. Perubahan koordinat ke samping. Jadi persamaannya persamaan 2,4 ini menjadi seperti ini. Jadi dz per ds-nya diubah Nah, karena alirannya itu tetap, maka tidak ada perubahan terhadap waktu ya. Jadi mungkin masih ingat kemarin aliran seragam itu perubahan terhadap tempat, terus kalau aliran tetap itu berarti perubahan terhadap waktu. Lalu karena tidak ada perubahan terhadap waktu, maka persamaannya menjadi lebih sederhana lagi. Jadi yang ini yang dt ini hilang karena 0 ya. Terus karena perubahan hanya terhadap tempat, maka persamaan tersebut bisa diubah menjadi ini dv per ds, dz per ds sama dv per ds. Nah, persamaan inilah yang disebut persamaan gerak dari Euler. Gitu ya. Jadi ini karena minus, lalu karena memang ini hanya perubahannya terhadap tempat, gitu ya, jadi plus minusnya bisa diubah semua menjadi dikonversi menjadi plus semua. Jadi ini persamaan gerak dari Euler-nya menjadi seperti ini di persamaan 2,6. Nah, nanti bagaimana menggunakannya itu akan dibahas di contoh soal. Nah, di sini kita ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini diturunkan dari persamaan Euler tadi ya. Jadi yang ini. Jadi jika dibawa ke persamaan Bernoulli, kita lihat persamaan yang Euler tadi apabila diintegrasikan bisa menjadi seperti ini. Jadi ada P per rho ditambah GZ ditambah V kuadrat per 2 sama dengan konstanta. Di mana ini hasilnya adalah konstan. Atau bisa kita nyatakan juga P per rho kali G ditambah Z. Jadi ini dikalikan seperti semua ya. Ditambah V kuadrat per 2G sama dengan H, atau biasanya ditulis seperti ini. Jadi hasilnya ini adalah konstan. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli yang sering kita lihat ya, bentuknya seperti ini. Di mana persamaan tersebut memiliki parameter-parameter Z. Jadi Z ini adalah tinggi letak diukur dari datum.
Terus P dibagi rho kali G ini adalah tinggi tekanan. P kuadrat per 2G ini adalah tinggi kecepatan. H ini adalah tinggi energi. Jadi untuk persamaan Bernoulli ini bisa digunakan dalam satuan feet atau meter. Jadi sama saja, rumusnya tetap sama. Yang membedakan nanti ya kalau misalkan Z-nya itu dalam feet, ya yang lainnya juga harus dalam feet. Jadi yang penting satuannya seragam ya dalam satu rumus itu. Tapi memang bisa digunakan dalam feet atau meter tanpa menambah koefisien apapun. Nah, persamaan ini disebut persamaan Bernoulli, di mana tinggi energi ini dinyatakan sebagai tinggi energi tiap satuan berat. Jadi H ini, sehingga dapat dijelaskan masing-masing sukunya. Jadi di sini kita lihat di sini ada Z, ada P, ada V, sama ada H. Ya. Jadi untuk Z ini tinggi dari datum, P per rho G ini adalah tinggi kecepatan, tinggi tekanan, P kuadrat per 2G ini adalah tinggi kecepatan, dan H ini adalah tinggi energi dalam meter. Jadi jika digunakan dalam meter, berarti seluruhnya harus dalam meter. Jika ada yang digunakan dalam feet, ya berarti seluruhnya harus dalam feet. Kita akan bahas masing-masing suku. Jadi di sini ada energi potensial tiap satuan massa. Jadi untuk definisi energi potensial ini, yang dimaksud suku pertama ini adalah Z ya. Jadi kalau kalian meninjau saluran yang punya kemiringan, jadi misalkan kalau di sini kan contohnya lurus ya. Kalau misalkan salurannya miring gini, terus kan di sini jelas kalian punya datum ya, di mana kemiringannya itu adalah sudut yang terbentuk antara dasar saluran dan datumnya. Nah, datum ini adalah nilai Z-nya nih. Nah, ini maksudnya. Jika kalian meninjau untuk daerah di sekitar sini, misalkan ini air. Jadi dari titik sini H1 terus ke H2 di dulu gitu. Nah, ini untuk di sini ini Z-nya berarti dari ini datumnya. Oke, itu. Nah, dari skep tadi dapat dijelaskan bahwa jumlah kerja yang diperlukan untuk mengangkat benda seberat W, jarak dari datum adalah W dikali Z, di mana Z itu adalah jarak antara datum ke titik yang ditinjau. Nah, karena jumlah massa berat tersebut adalah rho sama dengan W per G, maka besarnya energi potensial itu adalah W kali Z dibagi W per G. Ini Newton meter dibagi kilogram. Maka bisa dihilangkan W-nya jadi G kali Z. Suku kedua ini adalah kerja aliran atau energi aliran tiap satuan waktu. Jadi di sini merupakan jumlah kerja neto yang dilakukan oleh elemen cairan pada benda di sekitarnya pada saat cairan mengalir. Jadi misalnya ini ada air setinggi H, ya, H ini adalah jarak dari lubangnya ya. Ini bisa menggerakkan turbin gitu. Jadi ini ada keluar seperti keran gitu, menggerakkan turbinnya. Nah, ini menyatakan bahwa aliran ini pastinya punya energi ya, sehingga turbinnya bisa bergerak gitu ya. Nah, turbin ini bergerak karena adanya aliran dan
turbinnya membuat putaran pada porosnya. Nah, kerja atau energi yang dilakukan dalam hal ini adalah sebesar P dikali dA dikali ds. Jadi di sini P itu dari energi akhirnya sendiri, dA ini adalah luas dari lubangnya, gitu ya, dan ds ini adalah jarak antara lubang tersebut ke kali-kalinya. Gitu. Nah, ini dinyatakan sebagai energi dari aliran. Jadi, P dikali dA dikali ds. Nah, di mana P itu tekanannya, dA itu luas bidangnya, dan ds itu jarak dari pusat sampai sumbu rotornya. Yang ketiga ada energi kinetik. Jadi tadi setelah P, setelah Z, terus kita bahas yang P, terus sekarang kita bahas yang V ya, kecepatan. Jadi energi kinetik dari suatu partikel, dari suatu massa itu adalah delta M dikali V kuadrat dibagi 2. Nah, untuk mengungkapkannya dalam satuan massa, maka dibagi delta M sehingga jadi V kuadrat dibagi 2. Sedangkan untuk penggunaan pada hukum Bernoulli, V kuadrat ini diubah menjadi V per 2G. Jadi ini harusnya V kuadrat. Ya, betul. Harusnya V kuadrat per 2G ya. Jadi bukan V per 2G. Ini untuk yang energi kinetik. Contoh penerapannya. Jadi penerapan hukum Bernoulli ini harus digunakan pada saluran terbuka ya. Jadi di sini contohnya seperti ini. Jadi ketika Anda mempunyai saluran dengan dasar saluran yang tidak rata, jadi ya kalau dasar salurannya rata juga bisa sih. Cuman di sini contohnya supaya ada perbedaan antara hulu dan hilir ya. Jadi contoh di sini adalah suatu aliran saluran terbuka sederhana yang punya H1 dan H2. Terus di sini ada delta Z, di mana ada perbedaan tinggi antara hulu dan di hilir gitu ya. Jadi bisa dilihat datumnya yang mana, terus Z2 ini adalah sekian meter di atas datum. Lalu di sini ada V1 per 2G, 1 kuadrat per 2G, dan V2 kuadrat per 2G. Jadi yang diterapkan hukum Bernoulli-nya itu adalah antara hulu dan hilir itu harus sama ya, antara H1 dan H2-nya. Nah, ini apabila aliran dari penampang 1 ke penampang 2 tidak menyebabkan kehilangan energi, maka tinggi energi di penampang 1 sama dengan tinggi energi di penampang 2. Jadi H1 sama dengan H2. Makanya penerapan hukum Bernoulli-nya menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi di sini kita lihat bahwa H1 itu tinggi energi, H2 ini juga tinggi energi. Jika dia memang tidak ada kehilangan tinggi energi, maka seharusnya H1 sama H2 ini adalah sama ya. Di mana H1 ini adalah merupakan total dari Z ditambah P per Rho G ditambah V kuadrat per 2G. Gitu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah H1 sama dengan H2. Lain halnya dengan ketika adanya kehilangan energi ya. Jadi nantinya akan ada HL atau head loss. Nah, di situ juga diperhitungkan. Jadi ditambah HL.
Nah, karena adanya kenaikan elevasi sebesar delta Z tadi, maka penampang aliran di penampang 2 menjadi lebih kecil dari penampang aliran di yang pertama, gitu ya, karena ada semacam naikkan itu tadi delta Z. Nah, di sini kita bisa lihat, nanti kita bisa tentukan juga untuk bisa menghasilkan H1 sama dengan H2 itu kira-kira Z2-nya berapa atau enggak, bagaimana diperhitungkan kecepatannya antara di titik pertama dengan titik kedua. Seperti itu juga bisa. Nah, otomatis dengan adanya hukum kontinuitas, bisa dilihat bahwa kecepatan aliran nantinya akan berbeda antara penampang 1 dan penampang 2. Kenapa? Karena ya di penampang 2 tadi, karena ada naikkan, otomatis luas permukaan basahnya akan berkurang ya. Jadi dari luas sendiri berkurang, debitnya tetap, otomatis kecepatannya akan lebih tinggi. Tinggi kecepatan di penampang 2 lebih besar daripada tinggi kecepatan di penampang 1. Maka V2 kuadrat per 2G lebih besar dari V1 kuadrat per 2G. Makanya permukaan air di penampang 2 lebih rendah daripada permukaan air di penampang 1. Nah, kapan hukum Bernoulli ini bisa dipakai? Jadi, hukum Bernoulli ini bisa dipakai jika asumsi-asumsi ini terpenuhi. Yang pertama, cairan tidak berkekentalan, sehingga tidak ada kehilangan energi karena gesekan yang diperhitungkan pada penurunan tersebut. Gitu. Terus tidak ada kehilangan energi karena tidak ada gesekan tadi, dan persamaan berlaku hanya sepanjang garis arus. Jadi kalau arusnya itu sudah dibelokkan atau terjadi percabangan, ini sudah tidak bisa dipakai lagi Bernoulli ini. Jadi nanti yang kita dapat dari Bernoulli itu dengan menggunakan persamaan tersebut, mungkin kita bisa melihat kira-kira di permukaan kedua itu kecepatannya berapa ya ketika kita mengimplementasikan hukum Bernoulli ini. Nah, mungkin untuk hukum Bernoulli ada pertanyaan dari kalian, atau mungkin bisa saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan dulu ya ke persamaan energi. Jadi, ya, sekarang kita masuk ke persamaan energi. Jadi di sini masih seputar hukum termodinamika. Jadi untuk sembarang sistem yang diketahui, perubahan energi sama dengan selisih antara panas yang dipindahkan ke sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem ke sekitarnya. Jadi di sini pada persamaan energi ini, jumlah energi total itu merupakan jumlah dari potensial, kinetik, dan energi internal. Nah, makanya di sini ada yang namanya tinggi energi yang mempunyai satuan panjang. Ini yang tadi kita gunakan sebagai H di hukum Bernoulli tadi ya. Dengan menggunakan ekuivalensi panjang ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik dari perilaku pada sistem. Jadi ketika tingginya itu tidak sama antara hulu dan hilir, maka bisa kita ketahui bahwa ada kehilangan energi.
Jika menggunakan ekuivalensi panjang, maka energi dinyatakan dalam head atau ketinggian. Tinggi energi ini dapat dinyatakan pada 3 bagian. Jadi ini merupakan bagian yang ada di hukum Bernoulli ya. Yang pertama, ketinggian letak atau elevation head, ini Z. Jadi jarak dari datum ke titik tinjau. Lalu ada tinggi tekanan, ini pressure head, jadi P dibagi gamma. Lalu ada juga tinggi kecepatan, di mana ini merupakan velocity head, yaitu V kuadrat per 2G. Jadi tinggi inilah Z ditambah P per gamma ditambah V kuadrat per 2G itu yang menjadi tinggi energi. Ya, ini penjelasannya. Nah, di samping ketinggian energi tersebut, bisa juga ada energi lain yang ditambahkan di dalam sistem. Jadi contohnya pompa, ini bisa disebut sebagai tambahan, atau bisa juga nantinya ada energi yang hilang atau kehilangan. Nah, perbedaan ini bisa dimasukkan ke dalam hukum energi yang dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Jadi ada Hg sama Hl, ini yang sebelumnya nggak ada ya. Jadi sebelumnya kita cuma Z tambah P per gamma ditambah V kuadrat per 2G. Tapi di sini ada Hg dan Hl, di mana Hg ini adalah head gain. Jadi ini karena pompa, pertambahan energi karena pompa, atau HL ini head loss, pengurangan energi atau energi yang diambil dari sistem karena adanya gesekan atau gangguan lain. Nah, nantinya itu hasilnya akan ini ya, apa namanya, sama ya. Jadi ketika bagian kiri ditambahkan dengan energi lainnya dari pompa, itu harus sama dengan yang bagian kanan. Sehingga ketika kita punya kehilangan energi, maka kompensasinya adalah kita harus menambahkan tinggi energi atau menambahkan pompa. Nah, karena energi itu dinyatakan dalam tinggi, di sini ada yang namanya garis tinggi hidrolik atau garis tinggi tekanan. Jadi di sini garis tinggi inilah yang bisa kita gambarkan untuk merepresentasikan tinggi energi di dalam suatu sistem. Jadi tinggi hidrolik ini adalah jumlah dari Z ditambah tinggi tekanan. Jadi ini hydraulic plate line. Ini biasanya sama dengan tinggi airnya ya, jika tidak ada kehilangan energi. Untuk aliran saluran terbuka, tinggi tekanan ini adalah elevasi permukaan air. Jika tekanan di permukaan air tersebut diukur, maka tekanannya adalah 0 terhadap tekanan atmosfer. Karena ini adalah saluran terbuka, jadi otomatis ada bagian dari air yang berhubungan langsung dengan atmosfer. Apabila elevasi tersebut digambar sepanjang permukaan saluran, akan didapat garis tekanan atau HGL atau hydraulic grade line. Selain hydraulic grade line, ada yang namanya energy grade line. Ini lebih tinggi dari hydraulic grade line karena ini adalah tinggi letak ditambah tinggi tekanan dan ditambah tinggi kecepatan. Nah, ini adalah elevasi di mana air akan naik dalam kolom pipa pitot yang diletakkan di dalam aliran. Jadi di sini tinggi energi dari energy grade line ini akan lebih tinggi dari hydraulic grade line. Jika digambarkan, maka garis ini disebut EGL atau energy grade line.
Sedangkan untuk suatu danau atau waduk di mana kecepatan aliran sama dengan 0, maka EGL sama HGL ini sama ya, karena P²/2G-nya adalah 0. Lain halnya dengan ketika kalian menggambar EGL untuk saluran yang bergerak gitu ya, atau memiliki aliran. Itu berarti EGL-nya lebih tinggi dari HGL. Nah, untuk kehilangan energi atau energy losses, jadi untuk energy losses ini sebenarnya kombinasi dari beberapa faktor. Selain karena gesekan, bisa juga karena adanya gangguan lokal atau turbulensi. Jadi biasanya kalau ada perubahan penampang saluran, gitu, misalkan penampangnya meluas atau menyempit, gitu, biasanya ada energi yang hilang. Gitu. Jadi ini juga mempengaruhi. Di sini bisa kita lihat penampang memanjang dari suatu aliran. Untuk garis energi dan garis tekanannya, bisa kalian lihat di sini yang diwarnai oleh warna biru dan merah ya. Jadi untuk biru ini adalah HGL, hydraulic grade line, di mana itu merupakan penjumlahan dari Z ditambah P per gamma. Sedangkan untuk yang merah, ini merupakan energy grade line, di mana merupakan penjumlahan dari hydraulic grade line ditambah V²/2G. Jadi nanti garisnya akan tidak ini ya, apa namanya, sejajar gitu ya antara EGL dan HGL jika adanya perubahan kecepatan. Jadi hal tersebut bisa terjadi jika adanya perubahan penampang misalnya, atau enggak ada hal-hal lain yang menyebabkan kecepatan ini bisa berubah. Contohnya ada perubahan kemiringan, ketika kemiringan saluran tersebut berubah, otomatis kecepatannya juga akan berubah. Jadi ini contohnya, jadi gambarnya ada di sini. Jadi untuk gambar ini, kalian bisa lihat bahwa air mengalir dari titik 1 ke titik 2 ya, jadi dari kiri ke kanan. Di sini ada persamaan energi antara dua penampang di suatu penampang memanjang aliran. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada P per gamma, atau kali G, dan ada juga P²/2G. Nah, ada perbedaan antara elevasi muka air di hulu dan di hilir. Di sini ditandai dengan adanya delta Y. Jadi delta Y ini adalah perbedaan antara tinggi muka air di hulu dan di hilir ya, berdasarkan datum. Selain itu juga ada delta H. Di sini delta H ini adalah perbedaan antara tinggi energi di hulu dengan tinggi energi di hilir. Karena di sini di hulu dia punya Z, sedangkan di hilir Z-nya sama dengan 0. Makanya harus ditambahkan dengan HF ini. Nah, sehingga nanti akan sama antara H di 1 sama dengan H2 dengan menambahkan delta H ini. Jadi delta H atau HF ini ditambahkan dengan P²/2G, ditambahkan dengan P per gamma, itu akan sama hasilnya dengan P1/2G ditambahkan P1 per gamma ditambahkan dengan Z1 ya di sini, karena jarak dari datum ke dasar saluran yang awal.
Nah, apabila persamaan energi ditetapkan, maka aliran ada dalam volume kontrol. Bentar. Antara penampang 1 sampai penampang 2, maka persamaannya bisa kita dapatkan seperti ini ya. Jadi tadi di titik kedua itu ada HF, di titik pertama itu tidak ada HF karena adanya perbedaan antara tinggi air di awal dengan tinggi air di akhir. Atau bisa juga disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Jadi dijadikan di sisi yang sama ya, kecepatan, lalu di bagian kanan itu lebih ke tekanan dan kehilangan energi. Nah, delta Y ini adalah penurunan atau selisih tinggi antara permukaan air di penampang 1 dan penampang 2 karena miring tadi. Maka persamaan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa V1 kuadrat per 2G kurangi V2 kuadrat per 2G itu sama dengan delta Y ditambah HF. Oke, jadi bisa kalian lihat bahwa ini merupakan delta Y itu yang ini, terus HF itu yang ini. Kalau delta Y ditambahkan dengan HF, itu hasilnya akan sama dengan V1 kuadrat per 2G ditambah V2 kuadrat per 2G. Itu. Lalu dengan menggunakan hukum kontinuitas, dengan Q1 sama dengan Q2, gitu ya, jadi debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, maka kita bisa dapatkan A1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana A1 di sini adalah A2 dibagi A1 dikali V2. Nah, persamaan ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya, gitu ya. Jadi V1 kuadratnya kita ganti dengan A2 per A1 dikali V2 dikuadratkan. Ini kurang kuadrat ya. Ini harusnya ada kuadratnya di sini. Ini sama dengan minus delta Y ditambah HF. Atau bisa juga diubah menjadi seperti ini, A2 per A1 kuadrat dikurangi 1 dikali V1 kuadrat dibagi 2G sama dengan delta Y ditambah HF. Jadi di sini ini harusnya delta Y plus HF ya, bukan minus delta Y plus HF. Tapi delta Y plus HF di sini sudah betul. Nah, karena Q per A2 itu karena Q dibagi A2 itu sama dengan V2, maka persamaannya yang keempat tadi menjadi seperti ini ya. Jadi V-nya diganti Q per A2, V2-nya diganti Q per A2. Karena V2-nya kuadrat, maka jadinya Q kuadrat dibagi A2 kuadrat kali 2G. Sehingga bisa dinyatakan juga dalam rumus Q sama dengan, jadi Q sama dengan A2 dikalikan dengan V2, di mana V2-nya itu jadi seperti ini. Jadi setelah memutarbalikkan apa yang tadi sudah didapatkan, jadi ini di sini ada 1 min A2 dibagi A1 kuadrat dari sini ya. Lalu di sini ada 2G dikali delta Y minus HF itu dari sini, 2G dikali ini. Lalu Q-nya ini dijadikan sebelah kiri, A-nya dijadikan sebelah kanan, lalu kuadratnya jadi
hilang, jadi di akar. Nah, dari persamaan ke-6 ini, ya, persamaan yang terakhir ini, kita bisa melihat bahwa Q dapat dihitung apabila luas penampang selisih tinggi permukaan antara hulu dan hilir dan selisih tinggi energi antara hulu dan hilir diketahui. Jadi meskipun kita nggak tahu debitnya berapa, kita masih bisa menghitung debit dari suatu aliran. Nah, di sini kita punya contoh soal penggunaan hukum Bernoulli dan hukum energi. Jadi yang membedakan hukum Bernoulli dan hukum energi ini, kalau hukum Bernoulli itu nggak ada kehilangan energi ya. Jadi hukum Bernoulli itu simply cuman H ditambah V kuadrat per 2G ditambah V per gamma. Itu aja. Sedangkan untuk hukum energi nanti ada tambahan Hg sama HL, di mana Hg ini adalah head gain atau pertambahan, HL ini adalah head loss atau pengurangan. Di sini kita akan menggunakan keduanya, jadi hukum energi dan hukum Bernoulli. Contohnya ada saluran terbuka dengan got miring. Jadi di sini ada saluran terbuka, dua saluran terbuka yang punya elevasi berbeda. Makanya dia harus disalurkan melalui got miring. Atau mungkin kalian familiar dengan bangunan terjun ya. Kalau bangunan terjun itu lebih lurus ya, seperti tangga. Kalau got miring itu lebih dimiringkan ini. Jadi kalau bangunan terjun itu bentuknya akan seperti ini. Jadi ini gini, terus gini. Ininya lurus ya. Kalau got miring ya ini miring gini. Ini saluran 1, ini saluran 2. Kalau bangunan terjun ini saluran 1, ini saluran 2. Jadi bedanya cuma di situ, dan biasanya kalau got miring ini butuh lahan yang lebih ya, jadi lebih panjang kan. Sehingga untuk saluran di tempat yang sempit atau kecil atau lahan yang tidak cukup luas itu sebenarnya lebih baik pakai bangunan terjun saja daripada got miring. Tapi ya itu tadi, kalau got miring lebih bisa di ini ya, ada batas maksimum ketinggiannya, sedangkan kalau bangunan terjun itu minimal setengah meter, jadi kelipatan setengah meter biasanya, atau enggak lebih dari setengah meter. Kalau lebih dari setengah meter biasanya digunakan lebih dari satu bangunan terjun gitu, jadi kayak tangga. Nah, dari sini kita bisa lihat alirannya mengalir dari titik pertama ke titik kedua, dan di sini kita punya Z1 P per rho kali G, terus ada V kuadrat per 2G. Sama halnya dengan di titik ke-1, di titik kedua kita juga punya P per rho kali G dan V kuadrat per 2G. Yang tidak kita punya adalah Z2, karena datumnya merupakan di titik kedua ini. Jadi Z2-nya sama dengan 0. Namun di sini kita punya delta H yang merupakan selisih antara tinggi